Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Merceo, bab 39 tidak ingin bercerai. Satu kalimat, Lucia Tong sudah menjadi istriku, yang tiba-tiba ini membuat semua orang di tempat terkejut. Namun Belalu dengan sedikit bersenang-senang di atas penderitaan orang lain berkata, "Kak, apa kamu mendengar? Aku sudah mengatakan padamu dia menerima bunga, pasti ada pria lain, kamu masih tidak percaya." Carson Lu meliriknya sebentar. Melihat ekspresinya dia dapat menebak di hari Lucia Tong menerima bunga, itu adalah hasil kerja adiknya ini, agar dengan alami berharap dia bisa menjaga jarak dengan Lucia Tong. Saat ini Lucia Tong hanya merasa kepalanya berdengung, bukankah sudah berkata pernikahan tersembunyi? Bukankah berkata 1 bulan lagi bercerai, lalu semuanya akan tenang dan baik-baik saja? Jantungnya berdebar kencang, otaknya tidak bisa berpikir, juga tidak tahu kenapa dia menoleh melihat Gavin Gu, dan berkata, "Kamu jangan sembarangan bicara. Siapa yang menjadi istrimu?" Mata Gavin Gu sedikit muram, Lucia Tong sudah melepaskan diri dari pelukannya, secara naluriah mundur beberapa langkah, sampai Carson Lu maju mengulurkan tangan menyangga punggungnya. Suara Gavin Gu terdengar rendah dan dalam. "Lucia, kemari." Lucia Tong tanpa sadar kembali mundur selangkah, dia tiba-tiba mengumumkan hubungan mereka, begitu tanpa persiapan, kenapa dia bisa seperti ini? Carson Lu memanfaatkan kesempatan untuk menyembunyikan Lucia Tong di belakangnya. Dia menatap langsung Gavin Gu dan berkata, "Dia sudah berkata dia bukanlah istrimu, bila apa yang kamu katakan benar, keluarkan surat nikah kalian." Lucia Tong sedikit tertegun. Setelah tiba-tiba mendengar Carson Lu berkata, "Surat nikah," dua kata ini. Akhirnya tersadar karena terkejut. Dengan bersalah mengangkat kepala melihat Gavin Gu, dia tahu, surat nikah mereka saat ini hanyalah terpisah satu tembok dari mereka, membuat mereka muncul hanyalah perihal 2 menit saja. Tapi tidak tahu kenapa, melihat ekspresinya yang sangat jelek saat ini, dia tidak dapat membantah. Gavin Gu bermimpi pun ingin mengeluarkan surat nikah dan melemparkannya ke muka Carson Lu, tapi dia tahu sekarang bukanlah saat yang baik, karena Lucia Tong sangat membenci Gavin Gu. Bila sekarang dikeluarkan, maka babak ini, tak diragukan lagi dimenangkan oleh Carson Lu. Suasana begitu tertekan dan tegang, semua orang membeku di tempat tidak bicara lagi. Tidak tahu lewat berapa lama, Olivia Jian baru memecahkan suasana yang membeku ini. Dia maju menarik Lucia Tong ke sebelahnya berkata, "Masih bengong untuk apa? Masih harus membereskan rumah." Itu. Dia melirik orang-orang yang tersisa, "Tuan Xia, CEO Lu, dan juga itu siapa? Kalian pergilah baik-baik, kami tidak mengantar, tidak ada waktu kosong mengantar." Dia berjalan ke pintu dengan langkah besar. Tanpa segan mendorong Belalu keluar. Lalu Gavin Gu dan Carson Lu, terakhir 2 bodyguard itu juga mengikuti keluar dengan menurut. Olivia Jian menarik pintu dan menutupnya, akhirnya menghela napas lega. Dia berjalan ke arah Lucia Tong, sedikit tidak senang berkata, "Menurutmu sebenarnya kenapa dengan Tuan Xia itu? Baru pindah beberapa hari, kenapa begitu tidak tahu malunya berkata kamu adalah istrinya? Dia seberapa kekurangan wanita hingga menangkap orang dan menyebut dia istrinya?" Olivia Jian masih berkata memaki di sana, sambil membungkukkan badan mengambil satu persatu sketsa gambar. "Lucia, jangan bengong saja, ayo bantu. Lucia. Olivia Jian mengangkat kepala melihat Lucia Tong berdiri tidak bergerak di tempat. Dengan lesu melihat bunga mawar merah yang terjatuh di lantai, melihat tatapannya yang aneh, Olivia Jian tiba-tiba teringat sesuatu dan berdiri. "Jangan-jangan, orang yang menikah kilat denganmu adalah Robert Xia. Kenapa dia melupakan hal ini?" Berpikir seperti ini, Olivia Jian akhirnya merasa setiap urusan yang tidak masuk akal tetangga itu berubah menjadi masuk akal. "Tapi, bukankah kalian memiliki perjanjian pernikahan tersembunyi?" Olivia Jian terus bertanya padanya, singkatnya tidak bisa berhenti. Lucia Tong menggigit bibirnya, "Perjanjian apanya? Hanya sebuah perjanjian lisan yang kosong saja."
Dia sedikit menyesal tidak mendengar ucapan Olivia Jian. Perjanjian pernikahan benar-benar harus hati-hati. Di awal bila dia menandatangani perjanjian tertulis, bocah itu juga tidak berani sembarangan bicara hari ini. Olivia Jian berjalan maju, mengulurkan tangan dan melambaikan Mia di depan mata Lucia Tong, berkata, "Kamu juga jangan khawatir, bukankah tidak mengeluarkan surat nikah?" Situasi barusan, dia tidak mengeluarkan bukti menikah sama saja mengakui pernikahan kalian itu bohong. CEO Lu tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Tapi dia memasukkannya ke dalam hati. Lucia Tong mendorong Olivia Jian, dengan langkah besar keluar. Pintu di sebelah tertutup rapat, dia menekan bel, tidak ada jawaban. Mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Lucia Tong kali ini baru teringat dia memiliki kunci. Dia kembali mengambil kunci dan membuka pintu, dia mencari setiap sudut rumah namun tidak menemukan bayangan Gavin Gu. Gavin Gu baru berjalan keluar dari apartemen saat menerima telepon Lucia Tong, tanpa berpikir dia langsung memutusnya. Lucia Tong meneleponnya 3 kali berturut-turut. Dia tidak menjawab satu pun. Tunggu, Carson Lu berjalan cepat ke depan mengejarnya. Dia tidak menoleh, dengan dingin berkata, "Sebelum aku memutuskan untuk memukulmu, cepat menghilang dari depanku." Bella Lu hampir meledak karena marah, di dalam ingatannya, tidak pernah ada orang yang berkata seperti ini pada kakaknya, benar-benar tidak bisa ditahan. Dia berlari kecil ke depan, ingin membujuk Carson Lu untuk memberinya pelajaran, namun mendengar Carson Lu dengan sangat tenang berkata, "Sudah bertahun-tahun, masih saja cemburu." Bella Lu tertegun, apa arti ucapan ini? Langkah kaki Gavin Gu sedikit melambat, dengan sedikit menutup mata dia menghela napas panjang, apakah cemburu? Sebenarnya yang lebih banyak adalah benci. Dia membuka pintu dan masuk, Carson Lu menghentikan langkah kaki, menatap lurus padanya, berkata, "Putus dan nyambung bukanlah dosa yang sangat besar, untuk apa kamu begitu tidak melepaskannya?" Tidak melepaskannya. Tidak ada orang yang tahu betapa besar rasa sakit yang dia pernah terima. Carson Lu yang sudah mendapatkan semuanya memiliki hak apa bicara seperti ini padanya. Gavin Gu menyalakan mobil dan berbelok. Carson Lu kebetulan ada di tengah jalan, dia tertawa dingin. "Bila tidak ingin mati, minggirlah." Bella Lu dengan sedikit takut menarik Carson Lu ke pinggir, mobil sedan berwarna biru itu langsung melaju dengan bunyi brum. Bella Lu mengambil sebuah batu berencana melemparkan ke mobil Gavin Gu, namun tangannya ditahan oleh Carson Lu. "Kak, apa yang kamu lakukan?" Bella Lu sangat tidak puas. Tatapan Carson Lu tetap melihat mobil yang pergi itu, namun Bella mendengar ucapannya. Dia adalah Gavin Gu. Tangan yang menggenggam batu itu menjadi lemas, batu itu berguling terjatuh, raut wajah Bella Lu seketika berubah, secara naluriah melihat mobil sedan biru yang menjauh itu. Itu adalah Gavin Gu, tidak disangka dia adalah Gavin Gu. Beberapa saat kemudian, Bella Lu baru menggertakkan gigi. Sudah pergi, masih kembali untuk apa? Gavin Gu kembali ke mansion Gu, selain kakak beradik keluarga Lu, yang paling banyak berputar di kepalanya adalah ucapan Lucia Tong, dan juga rupanya saat melepaskan diri dari pelukannya. Jadi, perasaan tidak lagi sendirian itu bohong. Memikirkannya lagi membuat sakit kepala, dia langsung kembali ke kamar, berbaring dan tidur. Saat Sofia Gu masuk, semua gorden ditutup rapat, lampu di kamar juga tidak dibuka, gelap gulita, penuh dengan rasa tertekan. Dia berjalan cepat dan membuka gorden, jam 2 siang, matahari sangat pas, dia menoleh dan meloncat ke atas ranjang Gavin Gu, tertawa berkata, "Kakek berkata kamu pasti bertengkar dengan bibi kecil." Gavin Gu langsung menutupi kepalanya dengan selimut. Keluar. Sofia Gu tidak pergi, kedua tangannya diletakkan di bawah kepalanya, sambil berbaring telentang berkata. Kakek juga berkata, anak muda bertengkar tidak apa-apa. Namanya juga wanita, dihibur saja sudah baik, kamu bawa dia pulang ke rumah, angpau kakek untuknya sangat banyak, lalu aku akan membawanya pergi belanja, semarah apapun akan menjadi reda. Gavin Gu tertawa. Tuan besar benar-benar bisa mencampuri urusan orang.
Masalah keluarga sendiri bagaimana bisa urusan orang. Saat Sofia Gu berkata dia berbalik dan menyibakkan selimut yang menutupi kepala Gavin Gu. Dengan cepat, kedua matanya membelalak, dengan berlebihan berseru, "Paman kecil, kamu menghancurkan wajahmu." Gavin Gu menoleh tidak bicara. Sofia Gu tertawa lagi. "Jangan marah, pria punya bekas luka sangat keren. Dan juga bila kamu tidak ingin meminta bibi kecil datang ke rumah, sebentar lagi aku akan pergi ke apartemen yang kamu beli," aku menjelaskan padanya. Gavin Gu masih tidak bicara, dia tahu dengan temperamen Lucia Tong, hari ini begitu melihatnya pasti akan mengajukan cerai. Dia tidak ingin bercerai, jadi tidak akan pergi menemuinya. Benar saja, Lucia Tong tertidur di sofa sampai langit menjadi terang pun juga tidak bertemu dengan Gavin Gu. Dia tidak mengangkat teleponnya, pada akhirnya dia mematikan telepon. Di antaranya Carson Lu juga meneleponnya, dia belum memikirkan akan bicara apa, jadi dia tidak mengangkatnya. Saat kerja di hari kedua, dia mendengar Carson Lu kembali pergi dinas. Lucia Tong menghela napas lega, paling tidak bisa tidak bertemu untuk sementara waktu, juga bisa menghindari rasa canggung. Tapi Gavin Gu juga menghilang selama 3 hari, dia tidak tahu dia pergi kemana. Sejak dari awal sangat marah sampai sekarang perlahan sedikit khawatir. Dia hanya tahu dia sejak kecil tidak punya ibu, juga tidak pernah mendengarnya menyinggung ayah, tidak tahu apakah ada orang lain di keluarganya. Setelah pulang kerja, Lucia Tong tanpa sadar pergi ke Zenny Corp, dia dari jauh berdiri di seberang jalan, melihat pegawai Zenny Corp berturut-turut keluar dari dalam. Sampai terakhir dia juga tidak melihat sosok yang familiar itu. Gavin Gu langsung pergi dari garasi bawah tanah, Lucia Tong tentu saja tidak melihatnya, dia menghela napas dan berbalik pergi. Baru berjalan beberapa langkah, ponselnya berdering, di layar tertulis nomor asing. Lucia Tong awalnya tidak berencana mengangkat, namun berpikir lagi, mungkin, Robert Xia, yang menelepon. Dia mengangkat dan berkata, "Halo," di ujung telepon terdengar suara wanita yang anggun dan intelektual. Apa ini adalah Nona Lucia Tong? 1 jam kemudian, Lucia Tong baru sampai di tempat yang dijanjikan. Orang yang duduk di hadapannya adalah Ibu Carson Lu, Cory Zhao, Nyonya CEO Wansheng Corp. Cory Zhao yang berumur awal 50 tahun sangat terawat, bahkan beberapa garis keriput samar di ujung matanya pun terlihat mempesona. Walaupun Lucia Tong masuk ke MZ Teknologi hampir 3 tahun, tapi karena MZ Teknologi didirikan oleh Carson Lu, bukan milik Wansheng Corp, jadi dia tidak pernah bertemu Nyonya Lu ini. Cory Zhao langsung tersenyum saat melihat Lucia Tong, tidak ada sedikit pun kebengisan bela Lu, tapi insting Lucia Tong memberitahunya, hari ini pasti bukanlah hal baik. Duduk di kursi yang mewah, Lucia Tong sedikit merasa terhimpit. Tidak tahu ada urusan apa Nyonya Lu mencariku. Cory Zhao mendorong sebuah dokumen ke hadapan Lucia Tong. Lucia Tong melihatnya, bukankah ini kontrak pembelian rumah milik Bella Lu? Cory Zhao tersenyum lembut. Aku dengar rumah yang disewa Nona Tong kebetulan adalah rumah yang dibeli Bella Lu kami, kalau tidak begini saja, rumah ini diberikan untuk Nona Tong. Lucia Tong mengernyitkan kening. Tidak ada makan siang gratis, bila ada yang ingin Anda katakan, katakan langsung. Cory Zhao tersenyum, berkata, "Kalau begitu aku langsung katakan. Sebenarnya kami Wansheng Corp juga memiliki 1 cabang di Eropa Timur. Kemungkinan perkembangannya sangat baik, Nona Tong sangat berbakat, aku rasa kamu pergi ke sana menjadi direktur akan sangat mudah." Saat ini, dia merasakan drama percintaan yang tidak bisa dipercaya terjadi pada dirinya. Cory Zhao pasti datang untuk memberikan uang agar dia meninggalkan Carson Lu. Akhirnya dia dengan tegas berkata, "Aku rasa Anda salah paham. Aku dan CEO Lu tidak ada hubungan apa-apa." Tidak disangka Cory Zhao malah tertawa. Sangat normal untuk anak muda berpacaran. Hanya saja keluarga Lu kami di kota Tong juga termasuk memiliki reputasi, sebagai calon menantu tertua keluarga Lu, memiliki pengalaman ke luar negeri tetaplah diperlukan. Apa? Bab 40 menantu yang diakui. Lucia Tong mengira dirinya salah dengar, melihat ekspresi Cory Zhao yang tetap lembut dan baik hati, dia baru akhirnya percaya barusan dirinya tidak salah dengar. Tapi aneh, kenapa tidak berjalan sesuai rencana?
Lucia Tong sudah bersiap menjelaskan dia dan Carson Lu tidak ada hubungan apa-apa. Hasilnya perkataan Cory Zhao seperti ini malah membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Melihat Lucia Tong tidak bicara, Cory Zhao bicara sambil tersenyum. Nona Tong tidak perlu khawatir mengenai biaya pergi ke Eropa. Wan Sheng Corp akan membayar semuanya, kamu juga tidak perlu khawatir mengenai gaji, merugikan siapapun juga tidak akan merugikan calon menantu keluarga Lu. Wajah Cory Zhao sangat serius, akhirnya Lucia Tong tidak tahan untuk bertanya. Nyonya Lu, apakah Anda salah? Dia menggeleng, dengan percaya diri berkata. Carson Lu tidak pernah membelikan bunga untuk gadis manapun, dari pesanan bunga yang dibelinya aku tahu tidak salah lagi. Kenapa? Apakah Nona Tong merasa keluarga Lu tidak pantas denganmu? Pantas. Lucia Tong ingin tertawa. Keluarga Lu adalah keluarga terkenal, aku yang tidak sepadan. Sepasang mata Cory Zhao menatap Lucia Tong dengan tatapan menyelidik. Seharusnya di dunia Nona Tong tidak ada kedudukan tinggi atau rendah bukan? Dengan karaktermu. Asal kamu suka maka kamu akan merebutnya tanpa membedakan posisi tinggi atau rendah, namun jika tidak suka, walaupun kerabat kerajaan pun tidak akan memandangnya, benar kataku bukan? Lucia Tong diam-diam terkejut, Cory Zhao datang mencarinya, benar saja sudah menyelidiki latar belakangnya. Kalau begitu, Anda tahu aku siapa? Jika seperti ini, Lucia Tong sebaliknya menjadi tenang. Benar saja, Cory Zhao mengangguk. Lucia Tong menggunakan kesempatan ini berkata. Kalau begitu Anda tahu, Nona besar keluarga Pei menyukai CEO Lu, sedangkan Nona Lu sepertinya juga lebih menginginkan posisi adik ipar. Cory Zhao dengan teliti mengamati mata Lucia Tong, saat dia sedang berkata Mia Pei, tidak ada sedikitpun kecemburuan dan rasa tidak senang di matanya, yang ada hanya ketenangan. Dia tersenyum puas berkata. Meskipun Bella juga menjelaskan masalah video itu murni karena ada orang yang ingin menjebak Mia Pei. Tapi aku dan suamiku sama-sama setuju. Dibandingkan latar belakang keluarga, kami lebih menghargai karakter dan reputasi seseorang. Kamu tidak ingin mengakui ayahmu tidak apa-apa, Wan Sheng Corp juga tidak perlu bergantung pada keluarga Pei. Sepertinya kedua orang tua di keluarga Lu ini adalah orang yang bijaksana. Hanya saja, hubungan dia dengan Carson Lu memang benar-benar tidak sampai ke tahap itu, lagi pula dia masih. Nona Tong. Cory Zhao mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Lucia Tong, aku panggil kamu dengan sebutan Lucia saja. Hari ini aku juga akan mengatakan pendapatku padamu. Kamu tidak perlu memedulikan Bella anak itu. Aku tidak bisa mengambil keputusan mengenai pernikahan Carson Lu, dia juga tidak bisa campur tangan, asal Carson Lu menyukaimu, kamu menantu ini, aku dan ayahnya sudah mengakuinya. Lucia Tong terkejut, hampir tanpa sadar menarik tangannya dari tangan Cory Zhao. Cory Zhao tidak peduli, dia tetap tersenyum berkata. Kalau begitu, keputusan pergi ke Eropa diputuskan begitu saja. Aku akan segera menyuruh bawahanku untuk mengaturnya. Lucia Tong baru tersadar, dia membuka mulutnya, tiba-tiba seseorang berjalan dari belakangnya, nada suaranya penuh dengan kemarahan. Tidak perlu diatur, dia tidak akan pergi. Lucia Tong secara naluriah menoleh, Gavin Gu dengan langkah cepat berjalan ke sisinya dengan ekspresi marah, mengulurkan tangan dan menariknya. Hei, kenapa kamu datang? Lucia Tong terkejut memandangnya. Gavin Gu tidak menjawab, dia tetap memandang Cory Zhao dengan dingin berkata. Terserah jika kamu ingin mengatur kehidupan putramu, tapi tidak dengan dia. Selesai bicara, dia menarik Lucia Tong pergi. Tiba-tiba Cory Zhao berdiri, nada suaranya membawa emosi, dan sedikit kerinduan. Kamu juga adalah putraku. Bibir tipis Gavin Gu mengatup erat, langkah kakinya tidak berhenti sedikit pun, tapi Lucia Tong bisa merasakan jarinya yang panjang dan ramping yang menggenggam tangannya tanpa sadar menegang. Dari belakangnya kembali terdengar suara Cory Zhao. Kamu masih tidak bersedia memaafkanku. Apa bahkan bertemu pun tidak bersedia melihatku. Akhirnya Gavin Gu menghentikan langkahnya, dia tidak menoleh, berkata. Apapun yang bagus ingin kamu berikan pada Carson Lu, namun aku beritahu kamu, Lucia Tong adalah wanita milikku. Selesai bicara, dia tidak berhenti lagi, langsung menarik pergi Lucia Tong. Cory Zhao melihat sosok Gavin Gu menghilang di pintu.
Dengan terhuyung-huyung duduk di sofa, bagaimanapun juga tidak disangka dia adalah orang yang disukai Gavin Gu. Sekarang, dia hanya akan lebih membencinya. Di luar, dua buah sedan berwarna biru dengan dominan menghalangi di pintu masuk, namun melihat saat Gavin Gu turun sangat terburu-buru. Manajer hotel melihat Gavin Gu pergi, dengan langkah cepat menyambutnya berkata, "Maaf tuan, tidak boleh menghentikan mobil di pintu masuk." Gavin Gu tidak berkata sepatah kata pun, dia memasukkan Lucia Tong ke dalam mobil, kemudian menginjak pedal gas dan menyetir pergi. Lucia Tong seakan memiliki sedikit pikiran, namun dia masih sangat tidak mengerti, hanya bisa bertanya. "Nyonya Lu adalah ibumu. Tapi bukankah kamu berkata ibumu meninggal saat umur 10 tahun?" Dia tidak menjawab, dengan sedikit marah balik bertanya. "Apa kamu sangat dekat dengannya? Kamu tidak kenal, kenapa kamu langsung datang saat dipanggil? Lucia Tong, apakah kamu babi?" Melarikan diri dari pernikahan yang diatur keluarga Pei, kembali ingin melompat ke dalam pernikahan yang dikendalikan oleh orang lain. Lucia Tong membuka mulutnya, namun tidak berkata apa-apa. Dia bukan 1-2 hari mengenalnya, sudah mengetahui mode ini, ketika dia marah jangan sampai membantahnya. Karena lahar dari gunung berapi, biarkan dia dingin dulu baru bicara lagi. Mobil menembus area kota, juga tidak tahu sudah berapa lama menyetir baru berhenti di bahu jalan. Di pinggir kota. Nafas berat di kursi pengemudi yang awalnya berat akhirnya mereda, Gavin Gu bersandar di setir untuk beberapa saat, akhirnya menunduk melepaskan sabuk pengaman dan turun dari mobil. Lucia Tong bergegas ikut turun dari mobil, Gavin Gu berjalan ke pinggir jalan baru berkata. "Dia menikah masuk ke keluarga Lu setelah bercerai dengan ayahku. Saat itu, dia lebih bersedia menjadi ibu tiri orang lain juga tidak menginginkan anak sendiri. Selama 10 tahun di luar negeri dia tidak pernah memiliki kontak apapun." Lucia Tong mendengarkan dengan diam, karena kehilangan cinta ibunya, jadi dia menganggap Cory Zhao sudah mati, jadi dia baru mengucapkan perkataan seperti ini. Awalnya dia berharap dia bisa berhenti kerja, hanya karena tidak berharap ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Lu. Meskipun dia bisa memahami perasaan hatinya, tapi mungkin Nyonya Lu juga tidak ingin mencampakkanmu. Kamu yang sudah pergi belajar di luar negeri dari awal, dia ingin melakukan tugasnya sebagai ibu juga tidak bisa, kenapa kamu tidak bisa duduk dan membicarakan dengan baik-baik dengannya? Bicara, Gavin Gu seakan mendengar lelucon yang paling lucu, "Lucia Tong, kamu tidak tahu apapun, atas dasar apa menyuruhku?" Lucia Tong tertegun, dengan sedikit marah berkata. "Kalau begitu kamu memberitahu semua yang terjadi padaku, jika kamu tidak bicara bagaimana bisa kamu mengharapkan aku tidak salah mengartikan?" Wajah Gavin Gu sangat muram, semua hal. Bagaimana dia bisa mengatakannya? Rahasia itu tidak boleh dikatakan kepada siapapun, seharusnya dia membawa rahasia ini hingga ke lubang kubur. "Jika tak bicara maka aku akan pergi." Saat Lucia Tong berbalik, dia hanya merasakan bayangan yang tinggi besar menekannya, Gavin Gu memeluknya dari belakang. Langkah kakinya langsung terhenti. Dia memeluk dengan sedikit erat, tubuhnya terasa hangat membuatnya merasa sangat nyaman. "Maaf, aku tidak seharusnya marah padamu. Juga tidak seharusnya berkata seperti itu di hadapan Carson Lu." Terbiasa dengan kesombongannya, kekurangajarannya, juga terkadang tidak masuk akal, saat ini mendengar dia meminta maaf dengan pelan dan lembut, Lucia Tong seketika sedikit bengong. Dengan sedikit tergagap dia berkata, Kamu tidak sakit, kan?" Gavin Gu masih belum melepaskan tangannya, dagunya bersandar di kepala Lucia Tong, dengan suara rendah berkata. "Saat itu Carson Lu merebut cinta ibu yang seharusnya dimiliki olehku, sekarang tidak akan membiarkannya merebutmu." Lucia Tong teringat, pantas saja dia berkata, siapapun boleh, asal bukan Carson Lu. Dia sedikit kasihan padanya, kemudian menutupi tangannya berkata, "Bercerai dan menikah kembali adalah masalah generasi sebelumnya, kamu tidak seharusnya membenci CEO Lu." "Apakah tidak seharusnya?" Suaranya mengetuk gendang telinganya, "Bisakah kamu menyebut Ibu Mia Pei sebagai ibu?" Saat itu Carson Lu juga tidak kecil. Apa yang sebenarnya terjadi kala itu? Lucia Tong tidak tahu, sedangkan dia juga mengerti, masalah ini tidak bisa diselidiki lagi, kalau tidak kebenciannya terhadap keluarga Lu tidak akan pernah selesai.
Setelah berpikir sejenak, dia mengalihkan topik pembicaraan. Kamu masih belum memberitahuku, bagaimana kamu bisa kebetulan ada di sana? Aku melihatmu terburu-buru pergi naik taksi. Arahnya juga sepertinya bukan pulang ke rumah. Sebenarnya Robert Xia yang melihatnya berdiri lama di seberang Zenyi Building jadi meneleponnya. Dia mengira amarahnya sudah reda, dengan gembira memutar balik mobil pergi menemuinya, tapi dia mendengar dia pergi setelah menerima telepon, jadi baru mengikutinya. Nada suaranya melunak, Lucia, kamu mengundurkan diri MZ Technology saja. Tidak ada nada suara yang tinggi seperti memerintah seperti terakhir kali ini hampir memohon. Dia juga berkata, aku tidak ingin orang-orang dari keluarga lu kembali mengganggumu lagi. Lucia Tong tadinya ingin segera menolak, namun mengingat dirinya lah yang membuatnya marah terlebih dahulu, akhirnya dia menelan kembali ucapan yang sudah ada di bibirnya. Setengah bulan, masih ada setengah bulan lagi. Anggap saja sebagai tanggung jawab karena membuatnya marah satu kali. Baik, dia menjawab. Begitu Carson Lu kembali, Lucia Tong masuk minta cuti panjang, orang itu ingin dia mengundurkan diri, akhirnya dia hanya berpura-pura menutupi. Meminta cuti panjang pada Carson Lu. Tunggu sampai dia bercerai, saling tidak mencampuri urusan masing-masing, kemudian kembali masuk bekerja, dengan begini siapapun juga tidak akan hutang budi dengan siapapun. Selesai minta cuti. Dia hampir seperti melarikan diri dari kantor Carson Lu, juga tidak tahu apakah dia tahu mengenai Cory Zhao datang mencarinya atau tidak, pokoknya tidak peduli bagaimanapun, sangat kikuk. Pulang kerja Lucia Tong segera mengetuk pintu Gavin Gu, berencana melapor padanya. Tak disangka orang itu berbalik dan menyerahkan sebuah dokumen padanya dan berkata, formulir informasi masuk kerja, kamu cukup tanda tangan saja, aku akan mengatur yang lainnya untukmu. Dia menatapnya, Zhenxiang Technology. Siapa yang bilang aku mau pergi ke Zhenxiang Technology? Gavin Gu tidak setuju dan berkata, kamu mengundurkan diri tidak bekerja, apa ingin bersantai di rumah saja? Tetapi jika kamu berencana untuk bersantai, aku sebaliknya tidak keberatan untuk memeliharamu. Bukan, kamu juga bukannya tidak tahu dendam antara aku dan CEO Gu kalian. Gavin Gu berkata dengan terus terang. Tenang saja, Zhenxiang Technology dan kantor CEO tidak berada di lantai yang sama, lagi pula, CEO Gu pergi dinas ke luar kota, aku dengar tanggal pulangnya masih belum pasti. Kamu tanda tanganlah dengan tenang. Dia menggenggam tangannya dan memberikan bolpen kepadanya. Kenapa Lucia Tong merasa dirinya seperti dijebak? Gavin Gu dengan menyelidik berkata. Sebenarnya CEO Gu juga tidak seburuk yang kamu pikirkan. Ekspresi Lucia Tong menjadi dingin. Dia dan Tommy Pei adalah orang yang sama, aku membencinya sama seperti kamu membenci CEO Lu. Gavin Gu tersedak, hanya bisa berkata. Tanda tangan, dulu saja. Saat ini bel pintu berbunyi, Lucia Tong bergegas berdiri membuka pintu, menggunakan ini untuk menunda waktu. Sebenarnya dia mengira adalah Olivia Jian, tak disangka begitu pintu dibuka ternyata wajah Carson Lu. CEO Lu. Begitu Carson Lu melihat Lucia Tong, dia langsung mengerti semuanya, dia mendorong masuk ke dalam. Tidak ada urusannya denganmu apakah dia masuk kerja atau tidak. Gavin Gu menarik tangan Lucia Tong. Dia adalah orangku, kamu hanyalah mantan atasannya, memiliki hak apa untuk bicara. Carson Lu memandangnya dengan dingin. Orangmu. Kalau begitu kenapa kamu menyembunyikan darinya, kenapa tidak berani menikahinya terang-terangan?